Cuma ini tabungan terakhir kita. Makanya Bapak pengen tuh semuanya jelas. Pak Hendra, udah ada kabar belum? Saya kapan mulai kerja? Menjadi pengangguran bukan hanya belum memiliki pekerjaan, tetapi ia perlahan menggerus harga diri dan juga menguji kesabaran sebuah keluarga. Cerita kali ini tentang seorang anak yang belum mendapat pekerjaan dan seorang ayah yang mulai lelah menunggu perubahan. Kamu udah siang begini, masih di rumah aja main HP terus. Emangnya HP kamu itu bisa ngeluarin duit? Danu lagi nyari lowongan Pak di HP. Nyari info? Apa asik main TikTok? Bapak nggak tahu nih. Sekarang nyari kerja juga lewat HP Pak. Tapi dari pagi sampai siang, kok badannya nggak pindah-pindah? Masih di situ aja. Itu tuh, si Rian sama si Bowo udah pada berangkat kerja dari pagi. Pakai seragam. Kamu lihat gak? Lihat, Mereka duluan yang lulus, apa kamu? barengan. Terus, kenapa mereka udah kerja, tapi kamu belum? Masuk PT nggak segampang itu Pak. Bapak tahu susah, tapi bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Danu ngapa-ngapain kok. Cuma caranya bukan datang ke pabrik bawa-bawa map lagi. Tapi kirim pakai email dari HP ini. Terus, kenapa kamu masih di rumah? Nunggu disamperin? Masuk PT sekarang hampir semuanya pakai orang dalam Pak. Atau calo. Apa? Calo lagi, calo lagi. Kamu kira Bapak ini nggak baca berita apa? Itu setiap minggu ada aja yang ketipu. Ngeluarin duit jutaan rupiah. Kerjaan nggak dapet. Iya, Danu tahu. Tahu tapi masih mau pakai calo. Soalnya kenyataannya begitu Pak. Teman-teman Danu yang kerja di PT juga bayar. Bayar berapa? Ya macem-macem. Nah, itu macem-macem. Keluar duit gede, belum tentu keterima. Bapak kerja banting tulang, ngumpulin duit buat kebutuhan sehari-hari. Masa ngasih ke orang yang gak jelas? Kalau nggak lewat situ susah Pak. Susah, bukan berarti harus pakai calo. Udah, Pak. Danu kan cuma lihat cara teman-temannya doang. Jadi dia kepikiran buat pakai cara itu juga. Bapak ini bukan yang gak mau bantu. Bapak cuma takut duitnya hilang. Kerjaan gak dapet, kita malah yang tambah susah. Terus Danu harus nunggu sampai kapan Pak? Teman-teman Danu udah pada kerja. Tapi Danu tiap hari masih di rumah aja. Apa kata orang coba? Sabar dulu, Dan. Nanti juga ada panggilan kerja kok. Tapi kalau sabar mulu, kapan kerjanya Bu? Bapak, mending kamu telah dapat kerja daripada ketipu orang. Sekarang ini calo kerjaan lebih banyak nipunya. Perdebatan itu bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu tentang rasa takut seorang ayah dan tekanan yang dirasakan seorang anak yang belum menemukan tempatnya. Danu, widih, ngapain lu di sini ngelamun aja? Ya beginilah, ngelamunin nasib. Baru pulang loh, masuk shift malam. Iya nih, minggu ini lagi masuk malam. Beda ya lu sekarang, pakai seragam PT segala. Kerja di mana sih Londi? Gue di kawasan Cikarang, bagian produksi. Dari kapan masuknya? Udah 3 bulan lalu. Nggak lama kita lulus sekolah. Lo sendiri gimana? Udah dapat kerja? Belum Di. Oh, masih nyari ya? Iya, Sekarang mah emang susah Dan. Masuk PT kalau nggak lewat calo. Gue aja ini pakai calo buat masuk ke PT. Kalau nggak mah, mau sampai kapan gue nunggu panggilan? oh lu pakai calo juga? Bayar berapa? Ya adminnya sekitar 5 juta lah. Nah itu,
Bokap gue takut bagian itunya. Banyak yang nggak percaya juga, Dan. Tapi emang kenyataannya begitu. Asal lo tahu nih ya, temen gue yang masuknya barengan sama gue, semuanya juga pakai calo. Tapi beneran aman tuh. Lah, ini gue buktinya udah kerja. Ini seragam bukan minjem, Dan. Iya sih. Cuma ya harus pintar milih calonnya. Terus lu dapet kontaknya dari mana? Dari temennya bokap gue. Awalnya gue juga ragu. Tapi kalau gue nunggu jalur resmi mah bisa bertahun-tahun nunggunya. Ya udah, bagi dong kontak calonnya. Siapa tahu bokap gue bisa percaya. Kan udah ada buktinya kalau lu udah kerja di PT. Nih kontaknya. Namanya Pak Hendra. Katanya sih dia punya banyak kenalan orang HRD di kawasan Cikarang. Nanti lo tanya-tanya dulu dah sama dia. Pas gue libur, gue ajak lo ketemu sama orangnya. Makan dulu ya, Dan. Jangan dipikirin terus. Dan, Bapak bukannya nggak mau bantu. Bapak cuma nggak mau buang duit seenaknya aja ke orang yang gak jelas. Kalau ada yang jelas, Bapak mau bantu Danu. Kalau kamu udah tahu orangnya, jelas dan masuk akal, Bapak pertimbangin. Berarti bukan nggak mungkin nih. Bukan berarti Bapak juga langsung iyain. Yang penting, kamu jangan bohong ya sama ibu bapak. Iya Bu. Di, orangnya yang mana? Sabar. Orang kayak begitu mah jarang tepat waktu. Gue sebenarnya masih ragu, Di. Takutnya cuma buang-buang duit. Iya, gue ngerti. Gue juga dulu awalnya begitu. Soalnya bokap gue udah ngomel mulu di rumah. Katanya sekarang banyak calo yang nipu. Ujung-ujungnya duit hilang. Kerjaan kagak dapet. Wajar Dan bokap lo ngomong begitu. Tapi kalau nunggu jalur resmi doang mah bisa-bisa tua di rumah lo. Emang waktu itu lu keterima berapa lama, Di? Ya 2 minggu lah. Itu juga masuknya langsung. Gak pakai tes yang ribet-ribet segala macam begitu. 2 minggu ya? Andi. Jadi gimana? Iya Pak. Jadi ini teman saya Danu. Dia lulusan SMA juga Pak. Seangkatan sama saya. Oh bagus itu. Sekarang justru lulusan SMA lagi banyak dicari. Iya Pak. Tapi saya belum pernah kerja Pak sebelumnya. Gak apa-apa. Di sana mah yang penting mau kerja dan tahan banting. Pengalaman mah belakangan. Danu rumahnya di mana? Di Jatimulya Pak. Deket pasar. Ya, masih deket lah itu. Kalau ke kawasan Cikarang, enak. Nanti kalau dapat shift siang, pulangnya kan nggak kejauhan. Pak, maaf nih sebelumnya. Banyak yang bilang, sekarang calo tuh suka nipu. Hehehe. Kalau nipu mah, saya udah kabur dari dulu Dan. Kerjaan saya ini udah tahunan. Bener Dan. Gue juga dulu ngomong begitu ke Pak Hendra. Gini aja ya. Saya jelasin pelan-pelan. Saya nggak maksa. Kalau kamu ragu nggak usah. Pabrik itu sekarang maunya serba cepet nyari karyawan. Mereka males buka lowongan ke umum. Makanya lewat orang dalam. Berarti jalurnya emang kayak begitu ya Pak? Realitanya sih iya. Kalau soal biayanya gimana Pak? Biayanya ya pasti ada. Buat administrasi sama jatah orang dalam. Kisaran berapa tuh Pak? Untuk uang pendaftaran 250.000. Sama uang administrasinya 5.750.000. Ya jadi totalnya 6 juta lah. Lumayan juga ya. Makanya saya bilang, kalau kamu merasa berat, gak usah dipaksain. Saya juga gak maksa kok. Dan
Gue juga dulu ngerasa kegedean lucu gitu. Tapi sekarang lihat nih gue, tiap bulan bisa bantu orang di rumah. Kalau misalnya nggak keterima, gimana Pak? Nanti saya cariin lagi di PT yang lagi butuh tenaga kerja. Tapi sejauh ini sih ya alhamdulillah belum pernah gagal. Ucapan Pak Hendra terdengar meyakinkan, seolah semua sudah biasa ia lakukan. Dan bagi Danu, itu terdengar seperti satu-satunya pintu yang terbuka untuk masa depannya. Begini aja, kamu pikirin dulu nih matang-matang, diskusi sama orang di rumah. Kalau udah siap, baru kabarin saya. Saya tunggu loh ya. Gue mau coba ngomong sama bokap gue dulu lah. Ya udah, tapi jangan kelamaan. Biasanya begini tuh, slotnya terbatas dan cepet keisi. Iya, Pak, Bapak kepikiran Danu ya? Ya gimana nggak kepikiran bu, anak di rumah mulu. Bapak juga jadi serba salah. Ibu juga, Pak. Tapi kalau lihat dia lagi bengong doang di rumah, rasanya pengen ngomel. Tapi kasihan. Udah capek bu, ngomel mulu tiap hari. Udah di rumah nggak bantu orang tua, kerjaannya main HP aja. Ya, mau gimana, Pak? Namanya juga anak bujang. Terus sekarang kemana itu anak? Lagi keluar ya? Iya, katanya mau ketemu tuh sama temennya. Paling nongkrong gak jelas tuh sama temen-temennya. Pak, kalau soal calo itu, Udah deh bu, gak usah bahas itu lagi. dengerin dulu, Pak. Ibu sebenarnya juga takut kena tipu. Nah, itu ibu udah tahu. Tapi, Pak, ibu juga jadi kepikiran sama anak kita. Takut Danu itu patah semangatnya buat kerja. Sekarang kan cari kerja emang susah, Pak. Bukan kayak dulu. Susah bukan berarti kita harus bayar orang bu. Iya, tahu, Pak. Ibu juga nggak langsung percaya. Cuma, masa kita nggak berusaha apa-apa untuk anak kita? Masalahnya duitnya pasti nggak sedikit. Kalau misalnya Danu keterima kerja gimana? Kan kita juga yang seneng. Di antara rasa takut kehilangan uang, terselip harapan sederhana agar anak mereka bisa berdiri di kakinya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu ketemu sama orang itu, Dan? Jadi Bu, tadi udah dijelasin juga sama orangnya. Orangnya gimana? Ya biasa aja sih Pak. Ya biasa aja tuh gimana? Tadi orangnya jelasin kalau udah pasti dijamin bakal masuk kerja. Dia minta berapa, Dan? 6 juta Bu, Astagfirullah. 250.000 untuk pendaftaran, 5.750.000 untuk biaya administrasinya. Tuh kan bu, Danu tahu itu gede Pak. Makanya Danu juga nggak berani maksa bapak sama ibu. gini aja. Bapak iyain, tapi bukan karena bapak percaya sama calon itu ya. Karena kita juga nggak punya banyak pilihan. Tapi satu yang bapak minta, kamu jangan gegabah ya. Iya Pak. Apa-apa bilang sama bapak. Kalau ada yang aneh, stop aja udah. Tinggalin calon itu. Kamu juga harus hati-hati ya, Dan. Iya Pak, Bu. Pak, uangnya cukup nggak? Cukup sih cukup bu. Cuma ini tabungan terakhir kita. Makanya bapak pengen tuh semuanya jelas. Besok katanya si Danu mau ketemu orangnya lagi, Pak. Ya udah, biar besok bapak kasih uangnya ke Danu. Sekalian bapak bilangin dia buat lebih hati-hati. Pak, Danu berangkat dulu ya. Ini duitnya Dan. Ingat ya, kamu harus tanya calo itu sejelas-jelasnya. Ini bukan cuma soal duitnya aja, tapi duit ini juga harapan kamu. Iya, Danu ngerti Pak. Pokoknya, kamu jangan sungkan ya nanya sama orang itu. Kalau orang yang jujur, pasti nggak keberatan kok kalau ditanya.
Iya Bu, Danu pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana? Udah diomongin sama orang di rumah? Sudah Pak. Terus, jadi bersedia gak bayar uang pendaftaran sama administrasinya? Iya Pak, bersedia. Saya juga udah bawa uangnya nih. Nah, kalau begitu saya jelasin ya alurnya. Jadi, karena sekarang lagi banyak banget yang cari loker, untuk uang administrasinya harus dibayar full di depan. Loh, kok harus bayar semua Pak? Bukannya bayar uang pendaftarannya dulu? Justru itu Dan, karena slotnya terbatas, jadi harus duluan yang bayar full. Karena saya juga harus cepet ngasih data ke orang HRD di PT. Berapa lama Pak sampai saya diterima kerja? Kalau kamu udah bayar full 6 juta, kamu tinggal nunggu di rumah. Ya 2 minggu lah paling lama. Nanti saya kabarin lagi buat ambil seragam. Dan langsung kerja saat itu juga. Oh, begitu ya Pak. Jadi nggak ada tes untuk masuknya? Nggak perlu, kan udah bayar uang administrasi. Jadi udah tinggal masuk aja. Nggak perlu ribet-ribet kan? Ya udah deh Pak. Ini uangnya. Ada 6 juta. Nah, begini kan enak. Hari ini data kamu langsung saya proses ya. Kamu bawa KTP sama pas foto yang saya minta kan? Bawa Pak. Akhirnya, uang itu diserahkan. Uang yang bukan sekedar angka, tetapi tabungan terakhir orang tuanya. Sejak saat itu, harapan Danu resmi dititipkan pada seseorang yang baru ia kenal. Pak Hendra, udah ada kabar belum? Saya kapan mulai kerja? Belum Dan, datanya masih diproses. Maklum lah, banyak calon karyawannya. Kamu sabar aja ya, kalau udah selesai, pasti saya kabarin. Belum ada kabar juga Dan, dari calonnya. Belum Pak. Kata kamu paling 2 minggu. Ini udah lewat dari 2 minggu. Udah kamu coba hubungin orangnya? Udah Pak. Tapi nggak pernah ngangkat telepon aku lagi. Coba besok kamu datengin lagi di tempat kemarin kamu ketemu dia. Jangan-jangan kita kena tipu. Hah? Masa sih Pak? Ya itu buktinya. Udah lewat waktunya, udah ada kabar. Telepon juga nggak aktif. Iya deh Pak. Besok Danu coba datangin ke tempatnya. Yah, kok tutup sih? Kemana Pak Hendranya ya? Coba telepon lagi deh. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Lah, sekarang malah nggak aktif nomornya. Jangan-jangan bener kata Bapak nih, kena tipu. Pak, maaf mau numpang tanya. Ruko yang ini biasanya buka jam berapa ya Pak? Yang ini ruko udah kosong. Kosong? Maksudnya gimana Pak? Iya, jadi seminggu yang lalu itu ruko ini didatengin orang banyak. Ada polisi juga sampai ke sini. Katanya sih dia tersangka kasus penipuan calon tenaga kerja. Jadi itu orang penipu? Ya katanya sih begitu ya. Banyak yang aku naruh duit di sini. Ada yang 4 juta, ada juga yang 7 juta. Seminggu yang lalu rame banget di sini. Tapi waktu saya kesini, rukonya masih buka Pak. Orangnya ada di dalam. Ngomongnya juga meyakinkan banget. Ya namanya orang kayak gitu, pasti pinter ngomongnya. Kalau nggak pinter ngomong, mana mungkin banyak yang kena. Terus
orangnya udah ditangkep, Pak. Katanya sih masih dalam pencarian ya. Waktu polisi datang, orangnya udah nggak ada. Nafas Danu terasa sesak. Bukan hanya uang yang hilang, tapi karena ia sadar, ia telah membawa harapan keluarganya ke tangan yang salah. Gimana Dan? Udah ketemu orangnya? Apa katanya? Ruko tempat Danu ketemu kemarin kosong, Pak. Kata orang di sana udah didatengin polisi. Maksudnya, Dan? Ternyata orang itu penipu, Bu. Ya Allah. Pak, gimana ini, Pak? Kita kena tipu, Pak. Bapak dari awal juga udah ragu. Tapi Bapak juga nggak mau lihat kamu terus di rumah. Sedangkan teman-teman sebaya kamu udah pada kerja. Maafin Danu ya, Pak. Danu cuma bikin susah Bapak sama Ibu. Iya, Bapak maafin. Mau gimana lagi? Yang penting kamu jangan sampai putus semangat buat kerja. Itu yang Bapak nggak mau. Besok ikut Bapak aja ke proyek. Gajinya nggak seberapa, tapi yang pasti jelas. Iya, Pak. Keesokan harinya, Danu memilih jalan yang berat, tetapi nyata. Tidak ada janji manis, tidak ada seragam baru. Hanya keringat, panas matahari, dan pelajaran mahal tentang arti kepercayaan. Kadang, kehilangan bukan akhir segalanya. Kadang, itu adalah cara hidup mengajarkan kita untuk tidak lagi mudah tergiur jalan pintas.